Sekali lagi senang sekali berjumpa dengan Anda. Tahun lalu saya datang melayani tempat ini dan hari ini wow luar biasa sekali, udah penuh ya. Di ibadah kedua penuh banget, nggak tahu apakah overflow ada. Tapi saya tahu bahwa Tuhan juga terus berkarya mengerjakan keselamatannya atas kota di mana kita berada. Jadi kalau, amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Jadi kalau kota ini semakin padat, semakin ramai, gereja Tuhan harus menjadi jawaban. Karena kita tahu bahwa waktu kita cari Tuhan, kita mengejar pribadi Tuhan, maka Tuhan selalu akan memberikan kita hikmat untuk kita bukan cuma bisa beradaptasi saja, tapi kita juga bisa survive. Kita pun juga bisa jadi orang-orang diberkati di kota di mana kita berada. Amin. Ya, mari sama-sama kita buka. Ada salam terlebih dahulu. Saya lupa kemarin teleponan sama Pastor John Lee. Dapat salam dari Pastor John Lee kepada Anda semuanya. Salam di Surabaya kalau tidak salah Pastor John Lee, dan akan mengikuti senior conference ya. Jadi hari ini beliau masih di Surabaya dengan keluarga. Dan juga hari ini ada beberapa menu yang saya mau sampaikan kepada Anda semuanya. Saya beri judul tema di minggu ini. Dari pagi sampai malam itu menjadi murid Yesus. Menunya ada di belakang saya. Yang ibadah pertama tentang kesetiaan mengikuti Yesus. Tadi ibadah pertama. Nanti kalau Anda ingin tahu khotbahnya seperti apa, Anda bisa lihat di YouTube di GMS Kalimantan kalau tidak salah ya. Berikutnya ibadah yang kedua ini kepemimpinan kolaboratif. Nanti saya akan jelaskan apa itu kepemimpinan kolaboratif buat kita semuanya. Yang ketiga mengenakan jubah hamba menerima kemuliaan Bapa. Ini sebenarnya menurut saya khotbah yang kurang begitu disenangi. Tapi saya rasa saya perlu sampaikan kepada gereja Tuhan tentang jubah seorang hamba ini ya. Jadi kalau Anda hari ini liburan, masih dalam fase-fase liburan, tidak ada salahnya untuk ikut di ibadah yang ketiga. Kalau masih kuat ibadah keempat, kalau mau join lagi ibadah Augie, monggo silakan ya. Jadi ibadah ketiga mengenakan jubah hamba menerima kemuliaan Bapa. Yang keempat syarat menjadi murid Yesus, 3 syarat lebih tepatnya ya. Lalu yang AOG melakukan jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan. Karena kita sebagai murid Yesus harusnya melakukan perkara-perkara itu jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Ini Alkitabiah ya. Jadi kalau kita adalah murid berarti kita juga bisa melakukan sesuatu hal yang bahkan jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan di muka bumi ini. Saya kasih satu fondasi dasar kepada kita semuanya di dalam Matius 28. Ayat yang ke-19 sampai 20. Karena tema bulan ini di bulan April kita akan banyak berbicara tentang pertumbuhan rohani melalui proses memuridkan dan dimuridkan. Ya, kalau kita mau mengalami yang namanya pertumbuhan rohani di dalam kekristenan kita, tidak bisa dengan cara yang lain. Kita harus mau menjadi murid-murid Kristus. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda semua. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi satu perintah Tuhan yang diberikan kepada murid-murid dan gerejanya itu adalah pergi dan jadikanlah murid. Go and make disciple. Ini yang Tuhan perintahkan. Ya, bukan kita banyak-banyakan cari pengikut jemaat di dalam gereja, bukan. Fokus kita itu adalah mencari murid. Memuridkan setiap orang yang mereka mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini yang kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Karena waktu kita belajar untuk menjadi seorang murid Kristus, maka di sana akan selalu ada yang namanya penyertaan, penyediaan yang Tuhan akan berikan. Saya tidak mau bahas panjang lebar, di ibadah 1 tadi saya sampaikan tentang hal ini. Ya kita perlu untuk menjadi seorang murid. Dan juga diperintahkan juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi setiap pengajaran yang Yesus lakukan di muka bumi ini, para murid disuruh untuk apa? Ajarkan juga. Berarti begini, kalau kita mengajar kepada orang lain berarti kan kita jadi gurunya, betul ya? Hari ini mungkin posisi kita adalah seorang murid. Kita ada di dalam setiap CG-CG yang ada, Anda mungkin seorang member. Tapi tidak bisa Anda sampai Tuhan Yesus datang, saya tetap sama seperti Yesus. Dia tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita tidak boleh demikian. Hari ini adalah seorang murid. Satu kali Tuhan akan pakai kita untuk memuridkan orang lain. Karena ini yang Tuhan perintahkan. Pergi, jadikanlah murid. Betul ya? Lalu yang kedua dikatakan ajarlah mereka. Kan murid tidak bisa ngajar guru kan? Guru yang bisa ngajar murid. Pemimpin yang bisa mengajar orang-orang yang dipimpinnya. Sama halnya dengan Anda dan saya hari ini. Berapapun usia kita, tidak ada kata terlambat untuk kita dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda dimuridkan,
Dimuridkanlah dengan sungguh-sungguh. Jadilah seorang murid yang baik. Supaya satu kali nanti waktu Anda jadi seorang pemimpin, Anda juga akan jadi pemimpin yang baik. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Nah kita belajar sama-sama. Jadilah murid terlebih dahulu di gereja ini. Sampai satu kali nanti kita akan memuridkan. Oke, sekarang saya akan bicara tentang kolaborasi. Kolaborasi itu ada di KBBI ya. Ini KBBI dan ada beberapa tafsiran lainnya. Dikatakan begini, kolaborasi adalah sebuah proses atau bentuk kerjasama untuk menciptakan ide atau gagasan. Lalu juga bisa menyelesaikan masalah bersama-sama untuk mencapai visi bersama. Ya, jadi ini adalah suatu proses atau bentuk kerjasama yang nantinya itu akan menghasilkan sesuatu hal yang kita targetkan. Visi yang tentunya jauh lebih besar. Kalau kita berlari sendirian, bisa cepat tuh. Semua juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk mencapai sebuah visi, sebuah pekerjaan, ataupun di dalam pengembalaan juga sama. Di pengembalaan Anda masing-masing. Kalau ingin terjadi sesuatu yang besar, maka butuh yang namanya kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak akan mungkin terjadi sebuah ledakan pertumbuhan di sana. Selalu akan dimulai dengan yang namanya kolaborasi. Kalau kita cuma satu orang, ya kita bisa tuh dipakai dan diurapi dengan begitu luar biasa. Tapi kalau dua orang dipakai Tuhan, itu jauh lebih dahsyat. Sama halnya pada waktu Anda menikah. Waktu kami pertama kali menikah, didoakan sama Pastor Mil Budianto ya. Karena itu dulu gembala Pro M saya waktu awal saya di Surabaya. Kami ditumpang tangan, didoakan dan dikatakan, kalian bukan lagi dua tetapi satu. Tetapi ada berkat pelipat gandaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kalian. Pertama saya mikir, ya kan sebenarnya kalau kita ngomong ya pikiran logis saja ya. Kalau contoh nih kita ngomong sekuler ya, saya tidak ngomong dunia rohani ya, kita ngomong sekuler saja. Kalau contoh saya kerja, gaji saya 2 juta, gaji istri saya 2 juta, ya sudah nanti kan jadi 4 juta. Apakah itu pelipat gandaan? Enggak. Iya kan? Itu wajar, itu lumrah. Pertama saya pikir saya cuma tangkap dengan iman saja. Tapi satu kali saya ngerti ada makna rohani di dalamnya. Waktu kami belajar untuk sepakat, awal itu gesekan itu pasti terjadi, betul ya? Apakah waktu Anda berumah tangga semuanya itu baik-baik dan indah semuanya? Seperti di TV, di film-film Korea begitu kan? Enggak seperti itu kan? Atau di film-film India yang tiap hari Anda lari-lari, sembunyi di balik pohon gitu kan? Dada-dadaan begitu kan? Tidak seperti itu kan? Anda sembunyi di balik tembok karena istri Anda sudah bak piring. Itu mungkin bisa terjadi. Betul kan? Yang terjadi demikian. Ada konflik, ada penyesuaian yang terjadi. Tetapi waktu ada kesepakatan di dalamnya, Anda lihat. Tiba-tiba kayak kerjaan kita kok ada saja ya berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Jadi ini berkat tersembunyi yang orang Kristen perlu sadari. Orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Mazmur 133. Berkat itu mengalir kepada orang-orang yang hidupnya apa? Rukun bersama. Rukun kuncinya, sepakat. Kolaborasi itu penting. Hubungan suami dan istri. Apa yang tidak mungkin, makanya sepakat. Berdoa sama-sama. Termasuk kepada masa depan anak-anak Anda pun kalau Anda sepakat. Tuhan akan campur tangan. Saya yakin. Tidak mungkin demikian. Kuncinya di sana. Hidup Anda benar. Anda adalah murid-murid Kristus. Saya percaya Tuhan akan menyediakan penyediaan atas kehidupan Anda dan saya ya. Oke, saya akan jelaskan lebih jauh lagi tentang kolaborasi. Nanti juga akan ada contoh gini, kalau satu orang kadang kita ada masalah bisa stres kan. Tapi kalau kita ada orang kedua, ketiga, kita bisa diskusi. Terkadang kita bisa mudah sekali untuk menemukan solusi. Jadi kolaborasi itu diperlukan dimanapun kita berada. Khususnya bagi Anda yang sudah menikah, penting sekali untuk kita kolaborasi dengan pasangan kita. Kalau di dalam pengembalaan juga sama. Karena hari ini saya akan banyak bicara tentang pemuridan juga. Jadi Anda pun juga belajar. Sebagai seorang murid hari ini perlu juga support, kolaborasi dengan pemimpin Anda. Selalu ada hal yang baik yang pemimpin akan berikan kepada Anda dan saya. Begitu pula juga para pemimpin juga belajarlah percaya kepada anak-anak rohani Anda. Mungkin hari ini mereka bukan siapa-siapa. Mungkin hari ini mereka adalah orang-orang yang, maaf kata, mungkin biang masalah ya. Suka buat masalah di dalam CG. Tapi kita enggak tahu loh. Seperti orang yang di depan Anda ini. Kalau tidak gara-gara ada seorang pemimpin yang, kalau orang Jawa bilang telaten, tekun.
untuk menggembalakan saya. Hari ini tidak lahir seorang satu gembala lokal di Kalimantan. Setialah. Belajarlah percaya. Ini penting. Supaya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan Anda dan saya ya. Jadi kalau kita kolaborasi, maka kita akan jauh lebih maju. Akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan seorang diri saja. Dan kolaborasi pun juga bisa diterapkan di dalam semua area kehidupan kita. Ya, pertama kita bisa aplikasikan kalau kita ngomong di dalam kehidupan pribadi, di dalam hubungan keluarga, suami istri. Dengan anak pun juga perlu. Kalau di dalam dunia bisnis juga sama. Di dalam dunia pekerjaan, sekalipun Anda juga seorang profesional. Anda pun juga harus kolaborasi dengan pemimpin Anda. Jangan mikirnya apa? Gaji. Kalau Anda cuma mikir gaji, percayalah. 10 tahun ke depan posisi Anda akan tetap sama. Karena Anda kerja sesuai dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau Anda tangkap pesan, message-nya apa, perusahaan ini mau kemana, kita support, kita berikan ide dan lain sebagainya. Saya percaya promosi itu akan dekat dengan kita. Amin ya. Termasuk dalam dunia bisnis juga sama. Kita perlu juga kolaborasi. Bukan sekedar dengan partner bisnis saja, tapi di zaman ini ya, di zaman ini. Kita juga perlu kolaborasi dengan anak-anak muda, generasi anak muda. Satu kali saya pernah dengar seminar. Saya ikutin seminar daripada Alibaba itu siapa? Jack Ma. Saya ikut seminar tapi secara online. Saya lihat di TikTok, kalau di TikTok tidak berbayar ya. Saya ikut seminarnya Jack Ma. Dia bilang begini, di usia 20 tahun ke atas sampai 30 tahun atau 30 tahunan kalau tidak salah. Anda kalau mau kerja, explore lah. Cobalah berbagai macam hal, tidak apa-apa. Silahkan. Cari yang paling Anda tuh kayak nyaman, Anda tahu ini nanti ke depan akan menjanjikan. Cari di usia 20 sampai 30 tahunan. Kalau nanti secara usia salah bisa dikoreksi ya. Lalu di usia 30 ke atas mulailah fokus dengan satu hal. Yang Anda tahu itu menjanjikan untuk ke depan, pekerjaan ke depannya Anda. Mulai fokus. 1 atau 2 bidang lah, 1 bidang lah. Pertama-tama terlebih dahulu. Lalu nanti kalau sudah sukses di situ. Di usia 40 tahun ke atas, mulailah kalau kerjaan sudah settle, mulailah cari generasi anak-anak muda. Hire mereka. Mereka ini punya ide, mereka ini punya tenaga. Dan kita ini punya pengalaman sebagai orang tua, kita juga punya modal. Kasih kesempatan buat generasi anak muda. Nah kalau Anda sekarang, contoh kalau di Kota Sampit itu kota perdagangan by the way ya. Jadi di kota perdagangan itu rata-rata orangnya buka toko. Dan yang saya perhatikan masih sangat banyak orang-orang di sana yang pengusaha-pengusaha di situ, tokonya itu cuma 1. Tapi 1 itu bisa mencukupi sampai ke anak cucu. Bisa bayangkan ya, luar biasa. Kenapa dia tidak mengembangkan bisnisnya? Ini kan tanda tanya kan. Kuncinya kolaborasi. Rasa percaya. Kalau nanti buka cabang, apakah nanti cabangnya akan berjalan dengan baik? Apakah tidak dikorupsi? Ada banyak kekhawatiran, ketakutan. Ya akhirnya cuma 1 doang. Tidak salah sih dengan itu. Tetapi itu kan pola pikir yang lama. Dan kalau dilihat zaman sekarang, kita perlu melek teknologi juga kan? Coba perhatikan sekarang. Orang-orang kalau belanja sekarang lebih memilih di mana? Online. Beda 10.000, enggak apa-apa. Lebih lama 2 hari, 1 hari, enggak apa-apa lah. Coba bayangkan orang-orang yang punya toko. Zaman sekarang itu orang lebih suka mager. Sukanya cuma di rumah, ya kan? Lapar ya tinggal pakai aplikasi. Makanan datang kirim ke rumah, selesai. Kita mau kemana-mana tinggal klik aja nanti ojek online juga akan datang. Dengan begitu mudahnya. Jadi jangan abaikan generasi anak muda. Mereka itu punya ide. Tapi mereka minim pengalaman. Betul ya? Mereka minim pengalaman. Dan itu tugas kita Bapak Ibu semuanya. Untuk kita ajar mereka punya spirit yang gigih. Karena itu lemahnya generasi-generasi sekarang di situ. Mereka muda sekali. Waktu jalan ada halangan mereka mundur. Tapi kita sebagai generasi orang tua kita bisa melihat potensi dalam hidup mereka. Kita bisa kasih kesempatan. Ide mereka brilian.
Lalu kalau Anda lihat sekarang, zaman sekarang ya, mereka jualan itu enggak kemana-mana, di kamar doang. Penghasilannya satu hari itu bisa jutaan. Cuma di kamar, ya, ini saya ada baju ini ukuran apa, betul ya? Anda ngerti bahasa saya kan? Anda punya TikTok, jadi promosi ini. Sekarang mereka cuma jual di rumah, bangun tidur. Mau artis-artis sekalipun, mereka tuh jualnya online sekarang. Cuma buka TikTok doang. TikTok apa shop ya? Saya lupa, enggak tahu. Mereka jual di sana. Dan jangan kaget sekarang kalau Anda lihat anak-anak Anda tiba-tiba taruh handphone gitu kan. Tiba-tiba mereka cuma gini-gini doang gitu kan. Tapi tiba-tiba viral jutaan. Followernya jutaan. Itu uang yang tidak kelihatan. Dan bisa jadi kalau Anda jaga toko sambil ngantuk-ngantuk, apalagi kalau sudah sepi. Sehari belum tentu cetio dapat. 1 juta dapat, belum tentu. Tapi yang mereka gini-gini doang. Itu sehari 1 juta itu mungkin bisa didapat dengan mudah. Generasi berkembang dengan begitu cepatnya. Kalau kita tidak paham teknologi, kita tidak libatkan anak-anak muda. Maka satu kali nanti toko kita itu kan tutup pasti. Toko kita akan tutup. Maka kita perlu untuk kreatif dan kita tahu. Maksudnya mungkin secara usia kadang kita mikir secara teknologi agak berat gitu ya. Tapi kita punya generasi anak-anak muda. Kita perlu kolaborasi di dalamnya ya. Amin. Lalu juga kalau kita terapkan, sekarang saya bicara tentang gereja. Kita perlu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau hari ini Anda adalah seorang murid di gereja ini. Anda perlu kolaborasi dengan siapa? Pemimpin Anda. Percayalah sama mereka. Supportlah mereka, supportlah visi mereka. Cintai pemimpin Anda itu 100%. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Coba bayangkan. Imam Eli, tadi pagi sempat singgung juga. Imam Eli. Imam Eli itu punya anak rohani yang bernama siapa? Samuel. Tapi Imam Eli itu sudah tidak berfungsi secara jabatan. Bahkan mungkin kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan sudah mulai tidak peka lagi. Kenapa saya berani berbicara demikian? Waktu Samuel pertama kali mendengar suara Tuhan, Samuel. Dia bilang, siapa yang panggil? Samuel keluar kamar akhirnya datang ke Imam Eli. Bapak, apakah engkau memanggilku? Dia bilang, enggak. Mungkin kau ngelindur atau apa. Sudah, balik aja, tidur aja. Dia balik. Dia dengar lagi suara itu. Imam Eli mulai tidak peka lagi. Akhirnya baru mulai sadar, oh ini suara Tuhan ini. Baru mulai nyadar. Kenapa? Dia sadar itu bukan karena dia peka dengar suara Tuhan. Tapi karena pengalamannya mengingatkan dia. Dia sudah tidak punya lagi pengalaman-pengalaman rohani. So para pemimpin-pemimpin tempat ini, kalau Anda sudah mulai banyak sharingnya, pengalaman-pengalaman rohani di masa. Dulu waktu saya SMP, Tuhan tuh bicara begini. Dan sekarang Anda sudah punya anak, punya cucu. Dan yang Anda saksikan itu masih pengalaman SMP Anda. Something wrong. Paham maksud saya? Karena Tuhan kita tuh hidup. Tuhan kita masih melakukan perkara-perkara yang ajaib sampai hari ini. Maka dari itu mintalah pengalaman-pengalaman itu. Apakah engkau sudah tidak menginginkannya lagi? Apakah engkau sudah puas ya? Kan saya sudah coach lah. Saya sudah TL loh, di tempatnya sudah TL lah. Sudah aman kan? Posisi paling atas di gereja ini. Masa mau geser Coach John Lee? Anda mau geser Coach John Lee tiba-tiba oke. Anda langsung Anda cocok di Penajam. Penajam kan juga lagi dirintis tuh. Cari gembalanya. Anda mau? Monggo, silakan. Jadi mintalah pengalaman rohani lagi. Mungkin Anda sudah mulai kering di situ. Anda mulai melayani karena pengalaman. Tapi bukan karena hubungan. Kita perlu kembali Bapak Ibu. Set para pemimpin khususnya di tempat ini. Kita perlu set juga hati dan hidup kita kembali. Dan untuk para member-member, para sponsor yang ada di dalamnya. Cintai pemimpinmu itu 100%. Terima dia itu apa adanya. Termasuk setiap kelemahannya. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Dan juga apa? Jangan banding-bandingkan. Kok enak ya? CG-nya kalau Korea apa TL di sini? Korea TL. Yang CGL siapa di sini? Bisa angkat tangannya yang masih CGL. Yang sebentar lagi jadi coach. Yang CGL ada di sini.
Oke, ada di sebelah kiri. Oke, enggak usah sungkan ya. Banggalah dengan status Anda ya. Gitu. Kok malu aku CGL gitu. Enggak ada inilah, enggak ada. Ini bicara tentang posisi aja. Contoh para single, kadang kan ada anak-anak, CGL kok enggak seru, enggak asik gitu kan. Apalagi kalau anak-anak Pro M gitu, anak-anak Pro M, masih Pro M ya. Bentar lagi family. Amin, berarti kan bentar lagi nikah gitu. Amin. Ini nubuatan yang saya buat hari ini. Oke, kembali lagi. Jadi waktu CG Pro M atau AOG seringkali kan CG-nya sih itu loh lebih seru. Mereka keluar-keluar makan-makan dan lain sebagainya gitu kan. Kita tuh seringkali balik-balik CG kok enggak asik. Kita enggak sadar itu sedang melukai pemimpinnya kita. Harusnya kalau kita ada di dalamnya, kalau kita mengasihi pemimpin kita perlu kolaborasi. Maka kita bisa belajar dari segi orang lain, kita aplikasikan di segi kita. Amin. Oke, mungkin pemimpinku kurang kok ngomongnya enggak enak ya, kurang kreatif lah, intinya begitu. Maka dari itu Tuhan utus Anda di situ. Untuk apa? Buat segimu jadi kreatif. Kolaborasi. Pemimpin pun juga kasih ruang. Izinkan untuk anak-anak pengembalaan kita juga memberikan masukan. Kadang kita bilang, iya nanti gampang. Kita abaikan. Mereka pun juga bisa kering. Kita juga perlu untuk ayomi mereka semuanya. Perlu kolaborasi. Pemimpin dengan orang yang dipimpin. Berikutnya juga perlu apa? Kita juga kolaborasi dengan yang namanya gereja. Agak aneh? Enggak. Saya kasih tahu kepada Anda ya. Anda hidup dalam visi gereja ini. Anda akan lihat apa yang gereja ini tuai, dapatkan, Anda pun juga akan alami. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Jadi kalau Anda hidupi visi daripada gereja ini, Anda akan kaget-kaget. Tiba-tiba urapan, perhatikan, 1000 gereja lokal ini urapan yang sangat besar. Yang ada di gereja ini. Makanya momentum Tuhan sedang lakukan dengan begitu luar biasa di gereja ini. Kota demi kota tiba-tiba dibuka. Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu GMS tiba-tiba bilang, GMS sudah ada di kota ini enggak ya? Itu orang, boleh enggak tak kumpulkan orang-orang. Mereka buat CG. Termasuk di Kalimantan kemarin, tiba-tiba ada satu daerah lagi. Itu namanya Lamandau. Padahal proyeksinya saya sempat ngobrol dengan Gloria, salah satu full timer tempat ini. Diproyeksikan Lamandau itu 2028. Tapi tiba-tiba ada satu anak muda, kumpulkan orang-orang dan sudah bentuk CG, sudah ada 8 orang di tahun ini. Tiba-tiba Tuhan urapi. Ini bukan sekedar bicara tentang pengurapan pertumbuhan gereja doang. Tetapi kalau kita hidup di dalamnya juga, nyemplung di dalam visi gereja ini. Maka urapan yang besar ini pun juga Anda akan dapatkan untuk bisnis Anda, untuk keluarga Anda. Maka kita perlu hidupi sama-sama. Apa yang jadi visi gereja ini? Jangan seringkali kan kita sukanya, walah penjangkauan mana? Kalau bahasa Jawa ini kan banyak orang Jawa kan. Jangkau jiwa mana? Khotbah nih, jangkau jiwa pemuritan, jangkau jiwa pemuritan. Ya kalau enggak mau ya jangan di GMS. Karena gereja ini akan terus mengerjakan visi amanat agung yang Tuhan berikan atas gerejanya. Kita akan terus beritakan tentang Injil Kristus. Tentunya kita juga perlengkapi Anda di area yang lain. Keluarga pun kita juga perhatikan. Anak-anak pun parenting dan lain sebagainya. Kita pun juga perhatikan. Bisnis pun loh, perhatikan. Diperhatikan juga. Bentar lagi ada bisnis conference. Tanggal 23 Mei. Akan diadakan bisnis conference. Memperlengkapi apa? Para pengusaha, para profesional. Untuk Anda bisnis tidak mentok di situ-situ aja. Kita pikirkan juga. Tetapi kita tahu waktu kita diberkati oleh Tuhan. Ujungnya itu apa? Jiwa-jiwa berbalik kepada Kristus. Pekerjaan kita menjadi berkat buat banyak orang. Ini yang kita kerjakan Bapak Ibu. Inilah gereja Mawar Siaran. Inilah GMS yang kita cintai. Kita perlu kolaborasi juga dengan gereja. Apa yang divisikan oleh gereja ini? Targetkan dalam visi Anda semuanya. Satu kali saya ketemu dengan gembala saya. Waktu itu yang awal-awal masih di Surabaya, Pastor Mil. Saya tanyain, Ardi, visimu apa atas gereja ini? Berapa jumlah murid yang akan kau muridkan? Itu yang buat saya itu terbelalak. Dari 1 juta, kamu mau muridkan berapa? Langsung bicara tentang angka. Pertama saya tuh kayak otak saya tuh jujur, gak nyampe di situ. Saya mikir, apa hubungannya ya? Ini bicara tentang pemakaian Tuhan.
Dan sekarang saya sudah dapat, angkanya saya sudah ada. Tapi saya simpan saya dalam hati. Sama halnya pada waktu gereja ini cetuskan. Tahun ini jadi berapa? 2.000. 500 atau 2.000? 2.000. Iya, GMS Balikpapan. 2.000. Sekarang kita ada di angka 1.400-an. Ya, 1.400-an. Berarti masih ada 600 orang yang segera kita akan muridkan di tempat ini. Pertanyaannya yang saya mau lontarkan kepada Anda semua. Berapa jiwa yang kita mau bawa kepada Kristus untuk mereka dimuridkan, mereka mengalami pertobatan. Bukan bicara pindahkan gereja ya, pindahkan jemaatnya gereja lain, bukan. Tapi bicara tentang apa? Orang-orang yang butuh Kristus. Jadi 400 ini orang-orang yang hidupnya sedang ada di ujung perceraian. 400 ini ada anak-anak muda yang saat ini terjebak di dalam dosa seks bebas, pornografi, yang mereka masih kena narkoba. Itu dari 400 orang itu. Ada anak-anak muda yang mereka mau bunuh diri. Itu ada di bilangan 400 itu. Di mana hati kita? Kita harus ada di dalamnya. Kita perlu kolaborasi dengan gereja ini. Izinkan Tuhan pakai aku. Tuhan akan linkkan kita nanti. Dengan orang-orang yang butuh Kristus. Dan izinkan Tuhan memakai lidah bibir Anda. Amin. Yang ketiga juga kita perlu kolaborasi dengan apa? Generasi. Generasi ini juga penting. Tidak boleh diabaikan. Kadang kita itu merasa bahwa halah generasi anak muda itu buat apa sih? Apalagi anak-anak kecil kan. Sukanya itu bikin ribut gitu ya. Kalau khotbah ada anak kecil kan wah teriak-teriak lari-lari. Wah kan gitu kan. Kayak seakan-akan bikin susah. Terkadang gereja juga tidak perhatikan. Itu faktanya. Tapi kita tahu kita tidak boleh abaikan mereka. Makanya di GMS. Ibadah first class-nya GMS itu Anda tahu? Eagle Kids. Keren enggak gereja kita? Satu tempat terbaik diberikan buat anak-anak terlebih dahulu. Voltage ibadah hari Sabtu jam 4 sore. Kita perhatikan mereka. Yang seringkali mungkin gereja atau orang-orang tua merasa, anak kecil itu bikin susah. Tapi bagi kita mereka adalah aset kerajaan Allah. Bagi kita mereka ini adalah jiwa-jiwa yang butuh Kristus juga. Kalau anak-anak kecil bisa masuk surga, anak-anak kecil juga bisa masuk neraka. Maka kita benar fair, kita benar berberitakan Injil sejak dari usia anak-anak. Nah Anda patut bersyukur kalau Anda saat ini punya anak-anak, tidak gampang Bapak Ibu. Anda pingin tahu, datang sesekali ke ibadah Eagle Kids. Betapa para kakak-kakak pelayan anak, mereka berdedikasi kepada anak-anak Anda. Bahkan treatnya ya, maaf ya, bukan saya menghakimi. Bisa jadi lebih baik daripada kita treat anak kita sendiri. Kadang mau marah, mereka enggak main tangan. Dar gitu, mereka enggak main tangan. Ayo masuk, dicubit gitu, ayo masuk. Tak step loh, tahu stepnya. Mereka enggak lakukan itu. Kalau anaknya salah ditegur, tetap ditegur. Tapi diajak ngobrol, heart to heart. Anda pernah? Waktu anak Anda salah diajak duduk gini. Tahu enggak salahnya apa? Enggak boleh begitu ya. Ayo minta maaf yuk. Waktu berantem. Diajarin di Eagle Kids. Enggak gampang. Tapi GMS, gereja ini memperhatikan anak-anak Anda dengan sedemikian rupa. Dan Anda tahu kalau kita tidak perhatikan, engkau akan lihat 20-30 tahun ke depan, GMS Balikpapan akan sepi. Diisi ya mungkin generasi Pro M ya. Berarti 20-30 tahun, yang tadi singlenya usia berapa sekarang? 26, 20, berarti 20-30 tahun lah ya. 56 tahun itu jalan udah, ya masih fit. Karena kalau di GMS kan harus semangat terus. Semangat pokoknya kan gitu. Kembalinya semangat. Ya, 56 tahun lompat pun kalau sekarang bisa tinggi. Tapi nanti 56 ya paling jinjit. Takut kan kalau terlalu tinggi bisa encok dan lain sebagainya. Nanti diisi oleh orang-orang usia 50 tahun, 40 tahun di tempat ini. Yang generasi anak mudanya sudah tidak ada. Anda lihat di Korea. Bagaimana gereja itu sempat vakum mengalami kematian rohani. Makanya sekarang mulai digarap lagi itu di Korea. Kita tidak boleh abaikan. Karena mereka pun juga punya ide-ide yang brilian. Satu kali ini, saya cerita dikit ya. Masih ada waktu, nanti saya akan kasih poin-poinnya kepada Anda. Satu kali, waktu saya pertama kali mengembalikan di GMS Balikpapan, saya ketemu dengan satu anak muda. Saya tidak perlu sebutkan anaknya, karena anaknya, tapi juga sudah tidak ada di sini sih. Tapi tidak perlu sebutkan, karena sudah cukup terkenal dia di sini ya.
Saya mengembalakan anak muda ini. Satu kali kita ngobrol, kita sharing-sharing. Kita kan setahun ke AOG Balikpapan itu mengadakan penjangkauan, penginjilan KKR itu kalau tidak salah setahun bisa 2-3 kali. Kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kami dengan para CGL, saya ajari mereka kita masuk ke sekolah, ngelobi sekolahnya. Kita mau adakan KKR, kita mau undang sekolah anak-anak yang Kristennya khususnya untuk mereka bisa menghadiri. Mereka mengalami Tuhan, lawatan dan lain sebagainya. Kita kasih visi, misi kepada anak-anak muda. Ya, untuk sekolah Anda bisa fokus untuk akademiknya mereka. Pengetahuannya mereka. Tetapi bagian kerohanian izinkan kami juga bisa kolaborasi dengan sekolah untuk kita bisa ambil bagian di area situ. Kita masuk ke sekolah dan kampus-kampus. Penginjilan di sana. Setelah itu, satu kali anak muda ini dia bilang begini, kok kita penginjilannya pakai ini ya, sistem bilangnya apa? Virtual. Sistem virtual itu di tahun 2000 mungkin 17-18. 2017-an mungkin ya. Saya bingung kan. Saya belum masuk, jujur belum masuk. Otak saya itu belum masuk di pemikirannya dia. Saya tanya, coba jelaskan dulu. Dia bilang, begini loh kok. Kita nanti penjangkauannya itu ya. Nanti itu bagi-bagi undangannya itu enggak perlu secara fisik. Saya kasih satu-satu gini. Tapi kita pakai media. Pakai handphone, pakai gadget. Kita kan bagi-bagi melalui gadget. Saya tuh mikir, gak nyambung. Otak saya tuh gak nyampe loh. Jadi undangannya nanti dibagi, nanti mereka tuh kan ngikutin kayak rute. Jadi kayak model keluar GPS gitu lah ya. Mereka keluar rute, nanti sampai di gedung ibadahnya di GMS Balikpapan. Otak saya jujur gak nyampe, dan saya akhirnya bilang, waduh kok rasanya berat ya. Saya bilang gitu. Terus Anda tahu, selang berapa bulan atau setahunan atau mungkin paling lama setahunan lah. Tiba-tiba muncullah satu apps games, namanya itu Pokemon Go. Anda paham ya? Yang anak-anak muda yang sekarang sudah agak tua. Kita keluarkan handphone di jalan-jalan cari apa tuh namanya? Monster-monster itu. Kita cari sampai di ada nanti di BB, di air mancurnya BB. Saya tuh masih ingat, saya pernah ikut juga soalnya. Nganggur juga gitu. Saya iseng-iseng aja gitu. Saya baru nyantol, oh ternyata ini dia sudah pikirkan sebelumnya. Ngeri enggak? Jangan abaikan generasi anak muda. Jangan generasi anak muda. Karena mereka adalah aset. Karena mereka adalah aset. Kita perlu kolaborasi dengan mereka. Sekarang ini dampak daripada dampak dari kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama adalah, slide-nya bisa dimunculkan ya. Dampak dari kepemimpinan kolaboratif adalah terjadi yang namanya ledakan pertumbuhan. Tiba-tiba pengembalaan Anda waktu ada kolaborasi di dalamnya. Pemimpin mulai memimpin dengan kolaboratif, melibatkan orang-orang di dalamnya. Tidak one man show. Anda pertama tidak burn out, tidak akhirnya kekeringan, mati rohani. Tetapi ada orang-orang, ada potensi-potensi yang kita bisa lihat dari anak-anak rohani kita. Kita kasih mereka kesempatan. Untuk apa? Segi akhirnya mengalami yang namanya pertumbuhan yang signifikan. Ada ledakan pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Contoh, satu kali Musa, dia itu bawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Itu sekitar laki-lakinya yang tertulis ya. Itu sekitar 600.000 laki-lakinya doang. Berarti kalau sama perempuan dan anak-anak ya 1 juta lebih atau mungkin ada yang tafsiran sampai 2 jutaan. Itu anak-anak dan ini. Tapi yang dicatat yang banyak di blow up adalah 600.000 laki-laki. Satu kali si Musa, dia tiap kali bawa bangsa Israel berjalan di padang gurun itu. Kan directionnya adalah tiang awan dan tiang api. Waktu tiang awan itu bergerak, maka semuanya tendanya kita angkat semuanya. Kita akan jalan. Kumpulkan semua tendanya dirapikan, lalu diangkat. Mereka mulai jalan. Sampai kapan? Sampai tiang awan atau tiang api itu berhenti. Waktu berhenti, Musa akan bilang, sekarang keluarkan tenda kita semuanya. Mereka keluarkan. Apakah waktu tenda itu dikeluarkan, Musa akhirnya bisa tidur dengan nyenyak? Jawabannya tidak. Karena pada waktu berjalan, konflik itu bisa terjadi. Betul ya? Semakin banyak orang, konflik itu semakin banyak. Goncangan, rasa iri hati, itu semakin banyak. Yang terjadi adalah, waktu Musa baru pasang mejanya, mungkin saya cuma berandai ya. Ada meja yang produknya ikamu, kan gitu kan. Ikamu. Dikeluarkan, dia baru mau duduk leyeh-leyeh. Tiba,
Pak Mus. Bisa minta waktunya sebentar. Siapa ya? Oh, ini dari suku Dan. Oke, kenapa? Masuk. Ini loh, istriku tuh menjengkelkan. Waktu aku angkat barang-barang ini, tiba-tiba dia tuh marah-marah gak jelas. Konseling tuh akhirnya. Panggil istrimu, konseling berdua. Belum selesai, Pak Mus udah teriak lagi. Siapa? Dari suku Benyamin. Bisa minta waktu sebentar. Tunggu ya. Mikir, ambil nomor antrian deh. Jadi pada waktu yang lainnya bisa istirahat, Musa itu gak istirahat. Dia kan banyak konseling juga. Menghadapi masalah di masalahnya orang-orang Israel. Ketemulah akhirnya dengan Yitro di situ. Waktu ketemu dengan Yitro bilang, bro, gak bisa. Kamu bisa mati muda kamu. Sistem harus dibikin. Ini kalau bahasa-bahasa sekarang. Saya rasa kamu perlu cari pemimpin atas 10 orang. Pemimpin atas 50 orang. Pemimpin atas 100 orang. Pemimpin atas 1000 orang. Itulah GMS. Ya kan? Pemimpin atas 10 orang siapa namanya? CGL. Betul ya? Pemimpin atas 50 orang. Itu level coach. Pemimpin atas berapa loh? 50. Berapa sih tadi? 10, 50, 100. Ya itu masih di level coach juga. Kadang TL juga ada yang udah di angka 100-an juga. Baru 100-an. Nanti ada di angka 1000. Oh ya betul, itu TL. 100-an itu TL. Ratusan. Lalu di angka 1000 itu gereja lokalnya, gembala lokalnya. Kita ini Alkitabiah. Bersyukur ya. Amin ya. Dan Anda tahu setelah ketemu dengan Yitro. Pertemuan yang mungkin sekejap, sebentar aja. Waktu berbicara. Dan Musa dikasih tahu. Tapi pilihlah orang yang takut akan Allah. Pilihlah orang-orang yang capable, yang dia punya keahlian. Punya kemampuan untuk memimpin atas 10, 50, 100, dan 1000. Pilihlah orang-orang yang tepat. Setelah itu Musa akhirnya mulai berpikiran, oke, saya akan lakukan. Dicarilah pemimpin yang demikian. Anda tahu, di hari itu terjadi satu ledakan kepemimpinan. Yang pertama-tama pemimpinnya cuma mungkin beberapa gelintir orang. Musa sebagai kepalanya. Lalu juga mungkin ada kepala-kepala perangnya itu ada siapa sih? Yosua di situ. Dan setelah itu, setelah pertemuan dengan Yitro, 78.600 pemimpin lahir. 78.600 pemimpin lahir. Dari mana? Hitung sendiri. dari 10 pemimpin 100 itu kalau dihitung-hitung kurang lebih 78.600 pemimpin. Ledakan terjadi. Ada siapa lagi? Paulus dengan Timotius. Paulus dan Timotius juga sama. Paulus ini adalah generasi orang yang sudah senior lah ya. Sudah mungkin udah agak-agak tua 50, 40 tahun atau bahkan mungkin lebih. Timotius masih muda, masih belasan tahun. Dia mulai mengenal Tuhan itu dari neneknya. Mamanya juga. Pertanyaan papanya siapa? Tidak jelas juga. Tidak disebutkan di sana. Yang pasti kerohaniannya banyak dibangun oleh neneknya, Louis ya. Sama mamanya. Setelah itu bertemu tuh dengan Paulus. Sama Paulus apa? Dimuridkan. Dikasih kesempatan. Digembalakan. Dibapai dengan baik. Seperti antar generasi kan. Kolaborasi dengan antar generasi. Anda tahu yang terjadi. Waktu dia dimuridkan dengan begitu baik. Janganlah menganggap dirimu rendah karena kau masih muda. Tapi jadilah teladan melalui tingkah laku, perbuatan, perkataan dan seterusnya. Setelah itu Anda tahu. Dia menggembalakan 60.000 jemaat. Timotius. 60.000 jemaat. Masih muda. Dikasih ruang, dikasih kesempatan. Kan Anda kaget kan sekarang tiba-tiba ada milioner-milioner muda. Itu bisa bangkit. Jangan abaikan generasi anak muda. Waktu kolaborasi itu terjadi, ledakan pertumbuhan itu pun juga akan terjadi. Ini yang perlu kita pelajarin bersama-sama. Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua. Poin yang kedua. Produktivitas akan meningkat. Ide-ide baru itu akan muncul. Gagasan-gagasan baru, sebuah ide yang brilian itu akan muncul. Dan kalau ide brilian muncul, maka sesuatu yang kita pegang hari ini kelihatannya biasa-biasa, mendadak menjadi punya nilai jual yang sangat tinggi. Saya kasih satu gambar ya, ada 4 gambar kepada Anda semuanya. Yang pertama ini, bisa tolong munculkan gambarnya? Maaf ya, ini. Anda tahu sepatu ini? Mereknya apa?
Nike ya, Nike, Nike apa terserah lah ya. Pokoknya itu Nike. Ini Nike tipenya Infinity Run Flyknit 3. Harganya Anda tahu berapa? 1,4 juta. Mahal? Mahal? Bagi saya mahal. Bagi saya mahal. 1,4 juta. Cukup mahal. Sepatu ini memang sudah ternama, sudah terkenal. Tetapi Anda lihat waktu dia kolaborasi dengan orang ini loh. Ya, munculkan slide yang kedua. Ini bukan bapak saya yang pasti ya. Secara gen juga beda. Tetap beda ya. Siapa namanya? Michael Jordan. Waktu Nike kolaborasi dengan Michael Jordan, ini salah satunya. Gambar slide berikutnya, yang ketiga. Wow, dia slam dunk begitu kan. Gara-gara ada gambar ini, logo ini di belakangnya, harga jual sepatu Nike itu meningkat drastis. Ini salah satu sepatu termahal di dunia ya. Coba munculkan slide yang ketiga. Sepatu Air Jordan Solid Gold Ovo X harganya 2 juta USD. 2 juta dolar. Harganya sekitar kalau dirupiahkan 29 M. Kemarin waktu saya sempat khotbahkan juga ini disampaikan, saya bilang begini. Ini kalau rumah kita dijual gitu ya semuanya ya. Belum kebeli bisa jadi ini. 29 M Bapak Ibu Saudara semuanya. 29 M. Terus yang berikutnya ada Kanye West. Ini salah satu penyanyi rapper kulit hitam ya kalau tidak salah ya. RYC 1. Harganya 26 M. Waktu sepatu Nike yang harganya sudah jutaan tuh. Mereka kolaborasi dengan beberapa artis, beberapa olahragawan, nilai jualnya jadi meningkat. 26 M. Lalu di sebelah kanannya tetap Air Jordan juga ada 21 M. Di bawah ini ada Air Jordan Retro Kobe Pack. Jadi 11 M. Jadi bayangkan ya, ini Air Jordan berarti di situ ada logonya Michael Jordan. Dan juga sepatu ini didesain khusus untuk Kobe Bryant. Betul, kalau salah saya tolong dikoreksi ya. Saya tuh bayangan kalau kita pakai sepatu itu. Kita mau lay up pasti masuk. Kita mau slam dunk pasti bisa. Kalau Anda suka basket, Anda ngerti apa yang saya maksudkan. Tapi kalau Anda tidak ngerti, saya maklum. Berarti generasi. Nilai jualnya langsung meningkat Bapak Ibu semuanya. Waktu ada kolaborasi di dalamnya. Termasuk sekarang mau baju, mau apa kan banyak yang collab tuh. Nilai jualnya meningkat. Jadi jangan abaikan kolaborasi. Termasuk hubungan suami istri Anda. Jangan pernah abaikan. Amin. Sekarang poin yang ketiga. Saya cepat saja. Di dalam Khotbah 4 ayat yang ke-9 dan 12. Dikatakan begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Alkitab katakan, pengkhotbah katakan berdua itu lebih baik. Jadi yang single, segeralah berdoa. Untuk cari pasangan Anda, tapi jangan buru-buru. Kalau belum dapat, enggak apa-apa. Muridkan dulu kolaborasi dengan anak-anak rohani Anda, dengan pemimpin Anda. Amin ya. Tiba-tiba waktu Anda kolaborasi, tiba-tiba dikirimkan seorang pangeran berkuda putih gitu kan. Setir bulat. Iya kan? Kolaborasi perlu terjadi. Jadi pada waktu kita kolaborasi, ada di dalamnya hubungan antara suami istri pemimpin dengan anak rohani. Maka ledakan itu akan terjadi, hubungan akan semakin solid dan kuat. Ini poin yang ketiga. Hubungan kalau sudah terbangun, kolaborasi sudah terbangun sedemikian rupa, maka hubungan itu akan solid dan kuat. Tidak mudah dipatahkan. Tidak mudah dihancurkan oleh setiap kata-kata yang sia-sia dari orang luar. Tidak mudah. Contoh ya. Tiba-tiba ada yang bilang, Di, tadi aku lihat tuh. Istrimu sama laki-laki lain. Dia nyetir mobil sama mungkin selingkuhannya itu. Lebih ganteng dari kamu. Saya apakah terganggu? Saya enggak. Karena bagi istri saya tahu dia akan selalu ngomong, saya itu selalu ganteng. Menurut istri saya kan, Anda mau komplain gimana? Pertama, saya akan anulir dulu kenapa? Saya tahu istri saya itu kagum dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan mudah percaya. Kenapa Anda tahu? Karena istri saya belum bisa nyetir mobil. Jadi kalau ada orang mau fitnah istri saya seperti itu, saya akan cuma ketawa.
bro, salah lihat. Kenapa? Saya mengenal istri saya. Ada satu bonding yang terbangun. Kami sudah kolaborasi, termasuk di dalam mendidik anak. Bapaknya aja cerdas-cerdas begini kan. Kalau guru biasa guru kencing berdiri, anak kencing berlari, betul ya? Bayangkan anak saya. Itu dari kecil tuh bisa nyetir orang. Dia kalau pingin sesuatu dia ngomongnya smooth gitu. Anak saya enggak ada kan ya. Dia bisa kayak smooth gitu. Dia pingin kayak dia lagi Anda ajak jalan gitu ya ke mall atau kemana gitu. Terus dia lihat ada makanan atau permen atau apa, coklat yang mungkin dia suka gitu ya. Dia akan bilang gini, oh anti itu coklatnya enak loh itu. Dia bisa gitu, itu kode keras itu. Kalau Anda belum berbelok tangannya itu bisa belokin Anda nanti. Anaknya begitu. Tapi Anda tahu, kami sepakat. Waktu anak saya bilang gini, Mi boleh enggak makan coklat ini? Mamanya sudah bilang enggak kan? Enggak boleh, nanti aja kalau besok kamu baru makan karena tadi sudah makan snack. Lalu biasanya anak saya tidak akan berhenti di sana. Dia tuh gigih. Anaknya ini dong. Anaknya si Steffi ya. Lalu akhirnya apa? Anak saya itu datang ke saya. Tetap akan tanya pertanyaan yang sama. Kenapa? Mami tidak mau. Daddy pasti kasih izin. Tapi dia belum tahu kalau kami sudah sepakat. Jadi jawaban kami cuma bilang apa? Sudah tanya Mami? Sudah. Mami bilang apa? Enggak boleh. Ya sama. Deng dong. Sampai hari dia terus ngelobi kita dengan cara demikian. Tapi kami sudah sepakat. Kolaborasi di dalamnya. Kita tidak mudah akan dipatahkan. Kita akan solid dan kuat. Termasuk dalam pengembalaan Anda. Termasuk dengan pemimpin Anda. Kenalah pemimpinmu. Kenalah gembala Anda. Gembalamu itu begini mata duitan bla 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 gini. Anda tahu tiap kali aku makan aku dibayari malahan. Kojon tuh begitu. Gak percaya? Ajakin Kojon keluar makan. Gembala Anda itu murah hati. Jadi kalau saya dikasih tahu begitu, saya kan cuma senyum aja. Oh iya ya, makasih infonya ya. Saya enggak akan berdebat. Saya enggak akan bilang, oh enggak gembala itu begini. Saya enggak terlalu akan bela yang gimana-gimana. Tapi kalau tentang kebenaran, sesuatu hal yang ini bicara tentang nilai, saya akan bicara. Tapi kalau masih sesuatu hal yang ini asumsi atau apa ya, dia itu lagi enggak enak hati atau apa, saya akan diamkan. Saya bilang thank you ya infonya. Tapi saya akan abaikan. Kenapa? Saya kenal siapa Pastor John Lee. Termasuk Anda juga perlu kenal pemimpin Anda. Kadang itu bisa ada orang-orang salah ngomong lah ya. Contoh tiba-tiba ada datang, Pak, anak segi Anda tuh plat ini loh, kelihatan ngerokok. Aku pas lewat naik motor gitu kan, dia tuh pegang rokok. Oh gitu ya, di mana? Ya waktu di daerah Spinggan situ Pak, daerah bandara. Saya mikir daerah bandara, jam berapa tuh? Sekitar sore-sore. Terus apalagi kan sepi. Kalau sepi kan jarang orang pelan-pelan 20 km per jam kan jarang kan ya. Biasanya kan agak ngebut kan. Jadi waktu dia lihat, bisa enggak dia salah? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya tidak mudah untuk selalu akan dengar perkataan orang saya terima mentah-mentah. Saya akan langsung panggil orangnya. Saya akan ngobrol. Saya itu orang yang demikian. Saya tidak jadi orang yang sekedar terima informasi satu, saya langsung putuskan bahwa ini salah. Enggak, saya tidak demikian. Nah kita belajar, kenapa? Hubungan semakin solid. Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir, regenerasi akan terus berjalan, bahkan makin lama itu akan makin dahsyat. Termasuk hari ini. Kalau hari ini pengkhotbah-pengkhotbahnya sudah mulai di-launchkan oleh Pastor John Lee. Ada TL sudah mulai berkhotbah di beberapa kota. Coach juga mulai berkhotbah juga. Nanti satu kali nanti izinkan juga generasi anak-anak muda mereka juga melayani. Maka waktu nanti mereka melayani, mereka itu akan lebih brilian otaknya. Bagaimana khotbah-khotbah akan sangat powerful. Sama dengan pada waktu kita membangun sebuah bisnis. Waktu kita bangun sebuah bisnis, kita siapkan untuk anak kita. Jangan kita ini jadi orang yang begini, oke, nak, karena papa ini sudah rintis dari nol sampai sekarang ini. Udah di titik mungkin contoh kilometer kelima. Cukup besar usahanya. Mulai lagi dari awal ya. Anaknya disuruh ulang lagi dari awal. Maka bisa bayangkan kalau nanti anaknya usianya seperti bapak itu, dia sampai di kilometer berapa? 5. Mentok-mentok lebih dikit. Paham maksud saya? Harusnya anak itu dikasih izin, kasih kesempatan. Dididik ya, tidak dimanja. Tetap harus dididik.
Tapi dia diajar untuk apa? Meneruskan dari kilometer 5 ini sampai ke depannya. Jadi pertumbuhan pendapatan daripada bisnisnya orang tuanya itu akan meningkat drastis. Amin. Paham maksud saya ya? Ini yang kita lakukan. Kita perlu untuk lanjutkan untuk estafet, regenerasi kepada orang-orang di bawah kita. Bahayanya kalau kita tidak kolaborasi adalah seperti gambar yang saya sudah siapkan. Ini terakhir buat Anda semuanya ya. Saya agak overtime, maaf ya. Seperti pernah lihat foto ini yang di belakang. Ada enggak ya? Sudah siapkan belum ya? Kalau Anda tidak mau kolaborasi, maka sebenarnya Anda sedang bunuh diri. Sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Anda tahu handphone ini ya? Mungkin sebagian besar di antara Anda pernah memiliki atau pernah menginginkannya. Ya, karena belum mendapat. Kalau pakai handphone ini zaman dulu itu kan kayak serasa kita pakai handphone yang buah digigit itu kan hari-hari ini kan. Kalau angkat telepon kan, halo, ya. Jalannya udah beda itu ya kan. Bunyi handphonenya bunyi gitu, sengaja diangkatnya lama. Tapi kalau handphonenya yang kecil-kecil yang itu kan, aku meeting. Beda kan begitu kan ya. Jadi di zaman itu handphone ini sangat tenar. Salah satu fungsi yang dibanggakan oleh BlackBerry adalah, tahu Anda tahu? SMS-nya itu salah satunya. Tapi yang utama itu salah satunya adalah keyboard yang ada di layarnya ini, di handphonenya ini. Itu yang dibanggakan oleh BlackBerry. Sampai satu kali handphone iPhone itu meluncurkan sebuah produk handphonenya dia. Itu yang layar sentuh semuanya. Udah diwanti-wanti, dikasih tahu. Ini loh sekarang handphone ini sudah mengeluarkan salah satu produknya. Layarnya itu layar sentuh semuanya. Ganti enggak? Dia bilang enggak perlu. Tetap yang salah satu ownernya bilang bahwa enggak, kita tetap akan pakai ini. Karena orang-orang suka dengan ini. Dan memang kenyataannya awal-awal itu ada beberapa orang tidak terlalu suka dengan handphone yang masih touch, layar sentuh semuanya. Kadang ngetiknya itu kan salah-salah. Tapi kan kalau kita pakai ini kan sambil tiduran pun juga bisa ngerti lah ya. Kurang lebih kalau Anda generasi anak-anak muda yang masih ada di zaman ini. Tapi pada waktu mulai muncul produk-produk yang lain, Android mulai masuk. Akhirnya mulai bergejolak lah BlackBerry. Juga fitur yang diunggulkan adalah yang tadi kan, BBM-nya kan. Itu sangat-sangat diunggulkan pada waktu itu. Mulailah muncul WhatsApp, mulailah muncul yang namanya Telegram, Line, itu generasi anak muda itu pakainya Line. Tidak antisipasi, tidak mau kolaborasi. Diajak juga dengan Android, tidak mau juga. Yang terjadi adalah apa? Terjun bebas. Lalu mulai sadarlah. Waktu mulai sadar, mulailah mereka beradaptasi. Yang terjadi adalah apa? Tidak bisa bangkit. Anda telat berkolaborasi. Maka yang terjadi adalah Anda akan mengalami yang namanya kematian di situ. Apapun itu. Di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam psikis Anda, di dalam kehidupan berbisnis, sama saja. Jadi kita perlu untuk berkolaborasi. Kita jadi pemimpin yang kolaboratif. Melibatkan orang-orang yang ada di timnya kita. Melibatkan partner kita. Jangan kita merasa seperti jadi Tuhannya, jangan. Bahkan Allah pun itu nafasnya itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Trinitas. Saya sedang tidak ajarkan tentang Trinitas. Kalau Anda ingin tahu tentang Trinitas, ikutlah MSJ 3. Di sana akan dijelaskan. Betul, MSJ 3 ya? MSJ 3. Allah saja itu nafasnya itu kolaborasi. Waktu dia ciptakan dunia ini, itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam. Maka jadilah terang, jadilah binatang-binatang, jadilah cakrawala, jadilah manusia dan seterusnya. Kita perlu Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang kolaborasi dengan orang di atas kita, dengan orang di bawah kita, dengan partner kita. Karena saya percaya waktu kita belajar untuk percaya satu dengan yang lainnya, maka ledakan pertumbuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.